Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita selanjutnya tentang polimer. Oke. Polimer, poli yang artinya banyak, meros yang artinya bagian. Berarti polimer adalah banyak bagian yang artinya suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer. Biasanya kita sebut molekul-molekul kecil yang sederhana. Selanjutnya, monomer. Apa itu monomer? Oke, Ibu jelaskan di sini. Monomer adalah sebarang zat yang dapat dikonversi menjadi suatu polimer. Oke. Selanjutnya, polimer berdasarkan asalnya. Polimer berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, polimer alam. Polimer alam telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu seperti amilum, selulosa, kapas, karet, wol, dan sutra. Yang kedua, polimer buatan. Polimer buatan dapat berupa polimer regenerasi dan polimer sintesis. Selanjutnya, ada soal buat anak-anak. Yang pertama, jelaskan polimer regenerasi dan polimer sintetis beserta contohnya. Oke, lanjut. Polimer berdasarkan reaksi pembentukannya. Itu pun ada dua. Yang pertama, polimer adisi. Polimer adisi adalah reaksi pembentukan teflon dari monomer-monomernya tetrafluoroetilen. Oke. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer kondensasi terjadi dari reaksi antara gugus fungsi pada monomer yang sama atau monomer yang berbeda. Oke, ada lagi soal kedua. Sebutkan contoh dari reaksi adisi. Itu soal kedua ya, Nak. Oke, selanjutnya polimer berdasarkan sifat termalnya. Oke. Polimer berdasarkan sifat termalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer ini jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak, dan jika didinginkan akan mengeras. Oke. Polimer termoplastik ini memiliki sifat-sifat khusus sebagai berikut. Yang pertama, berat molekul kecil. Kedua, tidak tahan terhadap panas. Tiga, jika dipanaskan akan melunak. Jika didinginkan akan mengeras. Selanjutnya, mudah untuk diregangkan, fleksibel, titik leleh rendah, dapat dibentuk ulang ataupun daur ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai, dan yang terakhir memiliki struktur molekul linier ataupun bercabang. Oke, yang kedua, polimer thermosetting. Polimer thermosetting adalah polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Sifat polimer thermosetting sebagai berikut. Pertama, keras dan kaku atau tidak fleksibel. Jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang atau sulit didaur ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Jika dipanaskan akan meleleh. Selanjutnya, tahan terhadap asam basa. Dan yang terakhir, mempunyai ikatan silang antara rantai molekul. Oke, lanjut. Soal ketiga ya anak-anak, Ibu kasih. Sebutkan contoh dari polimer termoplastik dan polimer thermosetting. Itu soal dari penjelasan ada 3. Selanjutnya Ibu kasih, supaya menyempurnakan materi kita polimer, Ibu kasih tambahan 5 soal. Dan yang keempat, sebutkan senyawa disakarida. Kelima, sebutkan kegunaan protein di dalam tubuh. Keenam, larutan protein dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Hal ini menunjukkan bahwa protein bersifat
Oke, soal ketujuh, dari rumus umum protein, maka protein ini bersifat 8. Protein ini merupakan biopolimer dari asam amino yang dirangkai oleh ikatan. Ini sebenarnya soal 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah kuis kita di kelas, tapi berhubung kita belajar daring, maka Ibu buat soal kelima yang biasa kita kuis di soal, Ibu jelaskan di sini.